jami'an. Alhamdulillah bikhair. Baik, qabla nabda hadhihi dirasah hayya naqra'ul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mada darsuna al-an? Darsuna al-an al-lughatul arabiyyah. Baik, jadi sebelum mulai pelajaran, ibu punya buat kalian. Nah, ibunya itu namanya bercermin. Nah, nanti berpasangan dua orang. Yang satu ada yang jadi cermin, yang satu ada yang jadi orang yang bercermin. Nah, nanti orang yang jadi cermin mengikuti orang yang bercermin. Nah, misal kalau orang yang bercermin gini-gini, nanti orang yang jadi cermin juga ikut gini-gini. Ngerti tak? Ya. Contoh. Ayo siapa yang? Nah, sama Jani ayo. Contoh, berpasangan. Khusus gimana? Gini, saya jadi orang yang saya jadi orang yang bercermin, Anjani jadi cerminnya. Lah, saya gini-gini. Nah, Anjani kan jadi cermin, jadi ikut gini-gini juga. Lalu misal saya mengikuti, lalu misal saya gini-gini. Wah, kayak gitu, gampang kan? Mukanya nggak mirip saja. Iya, Ustazah. Iya, gampang. Anjani sama Ovi, Ima sama Asgar, Bella sama ini siapa ini? Rijal sama Mandi. Yang itu saya nanti Ima tak maju. Ini sama Ustazah. Dua-dua. Ayo, maju saja. Dibaca, iya maju. Jadi dilihat itu temannya. Ini ayo saja. Lima sama ada. Ayo lima. Siapa yang jadi cerminnya? Berarti kita jadi orang yang bercerminnya. Ya, sedang menggerakkan. Yang sampean itu mengikuti gerakannya semua. Soalnya teman kan jadi orang yang jadi cerminannya. Ya. Nah, gitu. Itu sama gerakannya terserah. Iya, bebas. Oh, cermin Adopsi ya, adopsi itu. Ini. Oh, lagi. Dua gerakan yang berbeda. Udah. Iya, silakan. Sekarang Anjani sama Owi maju. Apa? Ayo siapa yang jadi cerminnya? Ini jadi cerminnya. Ini orangnya. Berarti Mbak Ovi yang itu yang apa menggerakkan ya. Ayo cerminnya nggak gerak saja. Saya bercermin soal sikap. Sudah gerakan. Cerminnya nggak gerak saja. Terpadu dari ini. Biar peniknya. Sudah. Ayo. Oke. Sekarang Ibu ingin menjelaskan dengan tema kuliah di universitas dengan susunan gramatikal fi'il mudhari', marfu', mansub dan majzum.
Nah, sebelumnya Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyebutkan kosakata tentang kuliah di universitas. Kedua, siswa dapat memahami susunan gramatikal fi'il mudhari' marfu', mansub, dan majzum. Ketiga, siswa dapat menemukan makna tersurat dan tersirat dari teks visual tentang kuliah di universitas. Keempat, siswa dapat mengidentifikasi dan memberi contoh penggunaan fi'il mudhari' marfu', mansub, dan majzum dari teks visual. Kelima, siswa dapat mempraktikkan ucapan yang menginspirasi, penuh penghargaan, dan menumbuhkan semangat cita dalam diri maupun orang lain. Baik, sebelumnya Ibu bertanya, udah ada yang pernah belajar mufradat sebelumnya? Sudah. Mufradat mengenai kuliah di universitas? Belum. Oke, baik. Ibu ingin membaca, kalian tirukan ya? Naam. Jami'atun. 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 Apa makna jami'atun? Kampus. Lagi. Maktabatun. 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 Apa makna maktabatun? Lagi. Muhtabarun. 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 Apa makna muhtabarun? Apa itu laboratorium? Apa? Bisa mengalu. Iya, bisa. Muhadirun. 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 Apa makna muhadirun? Dosen. Thank you, Pak Sandi. Talibun jami'i. Talibun jami'i. Talibun jami'i. Talibun jami'i. Apa makna talibun jami'i? Mahasiswa. Bella. Iya. Bella. Raisul jami'ati. Raisul jami'ati. Raisul jami'ati. Raisul jami'ati. Apa makna raisul jami'ati? Rektor. Ahsanti. Haflul khirij. Haflul khirij. Haflul khirij. Haflul khirij. Haflul khirij. Apa makna haflul khirij? Jaman. Taqdimun. 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 Apa makna taqdimun? Nah, ahsanti. Imtihanun. 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 Apa makna imtihanun? Ujian. Tahawara yatahawaru. Tahawara yatahawaru. Tahawara yatahawaru. Tahawara yatahawaru. Apa makna tahawara yatahawaru? Nah, ahsanti basmah. Kasih. Al-wajibatu. 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 Apa makna al-wajibatu? Wajib. Wajiban. Iya, bukan kewajiban. Wajib. Sama aja, cuma beda apa? Pemaknaan. Beda lawan aja. Kulliyatun. 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 Apa makna kulliyatun? Kuliah. Fakultas. Fakultas yang ada. Gimana? Sulit lah bagi kalian. Sulit. Saya masih kelas 12. Belum. Justru yang kelas 12 itu sebenarnya itu sudah mahir. Ibu kasih 2 menit buat merenungkan proyek ini ya. Merenung apa ya? Bukan menghafal. Menghafal. Nanti ibu acak buat menebak
mufradat ini. Gimana? Udah? Udah. Oke, biar gak nyentuh. Udah, bahasa Arabnya dosen apa? Mudir kan? Muhadir lagi. Dosen. Muhadir. Muhadir. Dosen. Oh, dosen. Oke. Bawi. Mahasiswa, bahasa Arabnya mahasiswa. Apa itu kok itu? Apa yuk? Tadi Bujani. Baik. Apa itu? Bella. Bahasa Arabnya laboratorium. Bukan Tabarun. Bagian Ahsanti. Oke. Lanjut ke susunan gramatikal fi'il mudhari' mampu mansub dan majrur. Jadi pengertian dari fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan zaman terjadi atau akan terjadi. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah belajar mengenai fi'il mudhari' atau pengertiannya yang berbeda dan tidak? Sudah. Udah pernah belajar di MTS. Oh, udah. Berarti teman-teman sudah mahir lah ya. Oke, langsung aja. Tanda-tanda fi'il mudhari' didahului oleh salah satu dari 4 huruf mudhari' hamzah, nun, ya, dan ta yang terkumpul dalam lafaz nanti atau ana itu. Adapun hamzah menunjukkan kata saya, nun menunjukkan kata kami, ya menunjukkan dia, ta menunjukkan kamu atau dia. Dan tanda-tanda kedua dapat dimasuki huruf-huruf berikut: sin, saufa, lam, dan lan. Arti dari sin itu jaraknya agak dekat, jadi tidak terlalu lama, tidak kayak saufa yang digunakan di waktu yang lama gitu loh, yang jaraknya lama. Entah itu di tahun besok atau kapan, kalau sin itu di jarak yang dekat. Lam dan lan. Adapun pembagian fi'il mudhari' itu ada 3. Fi'il mudhari' shahih akhir, fi'il mudhari' muqtar akhir, af'al khamsah. Lalu hari ini kita fokus belajar ke fi'il mudhari' shahih akhir. Nah, kemudian dari fi'il mudhari' shahih akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa huruf ilat, alif, wawu, ya, atau bukan af'al khamsah. Nah, ini kita fokus belajar di fi'il mudhari' shahih akhir saja. Nah, untuk mudhari' mutaakhir atau af'al khamsah itu di pertemuan selanjutnya. Adapun i'rab dari fi'il mudhari' shahih akhir, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Nah, fi'il mudhari' menjadi marfu' apabila tidak didahului oleh amil nawasib dan amil jawazim. Kedua, fi'il mudhari' menjadi mansub apabila didahului oleh salah satu dari amil nawasib yang menyebabkan akhir fi'il berubah i'rab menjadi nasab. Ketiga, fi'il mudhari' menjadi majzum apabila didahului oleh salah satu dari amil jawazim yang menyebabkan akhir fi'il berubah menjadi sukun atau bentuk tertentu. Gimana? Ada yang masih bingung atau perlu dipertanyakan untuk mengenai i'rab fi'il mudhari' shahih akhir? Tidak ada. Oke, next lanjut. Adapun huruf-huruf amil nawasib dan amil jawazim. Nah, amil nawasib ini sebenarnya ada banyak, tapi ibu hanya menyatukan 4 aja, soalnya waktunya agak cukup. Ya, amil nawasib itu ada 4: an, lan, dan kai. An yang bermakna agar atau dalam bahasa Jawa itu yentau. Lan bermakna tidak akan atau dalam bahasa Jawa bermakna ora bakal. Ida bermakna jadi atau dalam bahasa Jawa jadi yentau. Kai bermakna agar dalam bahasa Jawa supaya atau yentau. Nah, sebaliknya amil jawazim sebenarnya juga banyak, cuma ibu hanya menyebutkan beberapa saja. Lan bermakna tidak. Contoh dalam lafaz lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan.
lama belum. Dalam contoh lama yarji'ani. Terus lafaz alam tidakkah atau bukankah. Dalam contoh alam ashraf laka sadri. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Huruf keempat alama belumkah. Dalam contoh alam yahdur Ahmad. Belumkah Ahmad hadir? Lam. Lah di sini tuh ada lam banyak. Ada lam yang bermakna tidaklah. Permintaan dari atasan ke bawahan. Ini kebanyakan anak-anak itu masih bingung mana yang lam amar, mana lam duha, mana lana yang kedua. Ini masih jadi dilihat dari konteksnya ya. Kalau masih bingung itu dilihat dari maknanya juga. Nah, lam duha yang bermakna semoga, permintaan dari bawahan ke atasan. Contoh Liyghfirallahu lana, semoga Allah mengampuni kita. Contoh lanahi, larangan yang berarti larangan dari atasan ke bawahan. Contoh la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih. Contoh la doa, larangan. Oke. Keterangan fi'il mudhari selamanya fi'il rofa apabila tidak bertemu dengan amil nawasab dan amil jazm. Dan keterangan kedua semua huruf mudhari dibaca fathah kecuali fi'il mudhari dan fi'il madhi huruf. Maka dibaca dhamma. Dalam wazan fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Terus lam amr atau lam du'a jika diawali dua huruf cuma ofa maka dibaca sukun. Nah, nanti ibu ngomong kalian ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatul Ahmad fil jami'ah. Hayatul Ahmad fil jami'ah. Ismi Ahmad. Ana talibun fi jami'atil Islamiyatil Hukumiyah Sunan Ampel Surabaya. Ana talibun fi jami'atil Islamiyatil Hukumiyah Sunan Ampel Surabaya. Kulla sabah adhabu ila jami'ah nasakan ma'a asdiqai. Adhabu ila jami'ah nasakan ma'a asdiqai. Fil fasli ay'ul ustad wa huwa yashra'ul madda bihamasa. Fil fasli asma'ul ustad wa huwa yashra'ul madda bihamasa. Ba'dal muhadarah adhabu ila al-maktabah liaqra' al-kutub wa abhatha 'anil maraji'. Adhabu ila al-maktabah liaqra' al-kutub wa abhatha 'anil maraji'. Gak kelihatan kan? Fi waqti dhuhri aqulu fil mat'am wa atahawaru ma'a zumalai 'anil wajibat. Fil masa usyariku fi nasyatil tullab fil jami'ati. Ayo fokus. Oh, kelihatan ya. At-ta'allum fil jami'ah Sunan Ampel yush'iruni bil fakhri li'annahu yajma'u baina al-ulum ad-diniyah wal ulum al-'ammah. At-ta'allum fi jami'ah Sunan Ampel yush'iruni bil fakhri li'annahu yajma'u baina al-ulum ad-diniyah Oke. Baik. Jadi habis ini aku kasih tugas yang mana tugasnya itu masih mencantumkan hayatul jami'ah. Nah, tugasnya itu berupa soal tersurat dan soal tersirat. Jadi yang soal tersurat itu jawabannya masih
ada di teks, jadi masih nyambung di teks. Sedangkan yang tersirat itu kita bisa merangkum sendiri, maksudnya ini apa gitu. Jadi bisa menganalisis sendiri. Satu-satu ya ini tugasnya. Oke, nanti Ibu suruh jawab secara ngacak. Ibu kasih waktu 1 menit, 2 menit buat mengerjakan. Teksnya tadi sudah. Iya. Oke. Udah semua? Sudah. Sudah Ustazah. Ayo. Mau ujian. Jawab nomor 1. Dibaca soalnya tak sadar. Ya, baca soalnya. Yang tersurat apa yang Tersurat. Masukun di jami'i ismuhu Ahmad. Udah kedua, yang tersurat. Ya, ijam ini terus Ahmad. Ijam Islam Sunan Ampel Surabaya. Oke, tadi ada. Nomor 3 yang tersurat. Ma'aman ya gabu Ahmad ilal jami'ah ma'a asdiqo ini. Oke, tadi. Oke, cukup sampai sini aja ya. Seterusnya kita buat yang aja soalnya waktunya nggak cukup. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah mengenai fi'il mudhari'. Nah, pengertian dari fi'il mudhari' sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan zaman sedang terjadi atau akan terjadi. Adapun tanda-tanda fi'il mudhari' adalah diawali huruf mudhari', yaitu hamzah, nun, ya, dan ta dalam lafaz ana itu. Dan tanda-tanda kedua diawali sin, saufa, qad, lam, dan lam. Oke, materi hari ini cukup sampai sini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Tetap semangat belajarnya, tetap fokus, tetap percaya diri. Ingat, kalian adalah pelajar yang hebat yang bisa mengubah dunia dengan ilmu dan kebaikan. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.